Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena di bulan ini beberapa saudara kami, adik Kenny Cihosi, saudara Arif, adik Biuli Aritonang, saudara Morris, yang Tuhan boleh berkati di dalam usia yang ada di tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena melalui semua proses kehidupan mereka boleh terus bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam setiap apa yang mereka boleh lewati. Kami sungguh bersyukur oleh karena kami melihat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka sungguhlah baik. Terima kasih ya Tuhan, dan meresponi ucapan syukur kami. Kami ingin lagi dengar firman Tuhan untuk kami boleh dikuatkan melalui berbagai macam dinamika kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, di dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun jemaat, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23. Ini pasti jemaat sudah hafal ya. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama, hanya 6 ayat. Mari kita membacanya bersama-sama dengan serempak, jangan terburu-buru, nanti saling mendahului. Kita baca bersama-sama. Saya baca perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan gembala yang baik. Profesi sebagai seorang gembala yang mengembalakan kawanan domba di Israel adalah sebuah pekerjaan yang tidak asing bagi pemilik kawanan domba. Secara khusus di Israel, gembala adalah suatu pekerjaan yang amat mulia di kalangan kaum Yahudi. Pekerjaan pengembalaan dilakukan baik oleh pria maupun wanita, anak-anak laki-laki ataupun perempuan, kaya dan miskin. Di dalam Kejadian 30:29 dan Keluaran 2 ayat 19, pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Di dalam Kejadian 31 ayat 40 dikatakan bahwa gembala dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan di waktu malam, dan matanya jauh daripada tidur. Itu gembala. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 34 dan Yesaya 31 ayat keempat. Profesi sebagai seorang gembala, ia berhadapan dengan binatang buas. Lukas 15 ayat yang ke-16, gembala menahan laparnya. Kawanan domba dibawanya ke padang rumput di pagi hari
dan pada malam harinya akan dimasukkan ke dalam kandang. Pekerjaan sebagai seorang gembala begitu sangat luar biasa. Karena dia berhadapan dengan berbagai macam situasi. Nah, kata gembala di dalam Alkitab dituliskan sebanyak 225 kali. Di dalam Perjanjian Baru kata gembala ini diterjemahkan dengan gembala 13 kali, para gembala atau 4 kali, pastor atau pendeta 1 kali dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita membaca di sini sebuah pengalaman daripada Daud. Ketika dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Pengalaman rohani dari Raja Daud bersama dengan Tuhan sejak masa mudanya yang adalah gembala. Ketika Samuel datang kepada Isai, ayahnya Daud, dan menanyakan perihal semua anak-anaknya, dituliskan dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 bahwa Daud sedang menggembalakan kambing domba. Itu pekerjaannya. Semua anak-anak Isai ditolak menjadi raja atas Israel, dan Daud pada saat itu tidak masuk hitungan oleh ayahnya. Oleh karena Daud dikatakan mukanya kemerah-merahan. Daud tidak gagah tegap seperti Maurits yang berulang tahun. Tidak juga seperti Arif yang mirip-mirip sedikit mungkin. Alkitab mengatakan Daud masih muda, wajahnya kemerah-merahan. Kakak-kakaknya semua kekar badannya, tegap badannya, siap untuk berperang. Tapi Daud tidak demikian. Namun Alkitab memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa Daud bekerja sebagai gembala, menggembalakan kambing domba. Dan ketika pengalaman mengembalakan domba inilah yang dipakai oleh Daud ketika ia menghadapi yang namanya Goliat, orang Filistin. Di hadapan Saul, Daud menceritakan pengalamannya sebagai seorang gembala. Mari kita perhatikan 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Pengalaman Daud sebagai seorang gembala diceritakannya kepada Saul. Tak kala ia sedang akan menghadapi seorang pendekar yang gagah kekar bernama Goliat. Dikatakan Alkitab, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud ayat yang ke-37. Perhatikan di situ, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah pengalaman Daud yang ia sampaikan kepada Saul. Pengalamannya bukan pengalaman berperang melawan manusia, tetapi berperang melawan binatang-binatang buas. Ada di sini yang pernah melawan binatang buas? Ada? Yang senyum-senyum dia berarti buas. Atau melawan binatang buas. Daud sungguh menyadari
bahwa hikmat dan kekuatan yang ada padanya hanyalah dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang membentuknya sebagai seorang gembala, sehingga Daud tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama, Allah adalah gembala yang agung. Pada saat umatnya menerimanya sebagai gembala dan bersedia untuk dituntun, dijaga, dan ditopang seluruh kehidupannya. Yang kedua, Allah adalah gembala yang agung, di mana Ia senantiasa memelihara, menopang, dan melindungi setiap kawanan dombanya. Ia memperhatikan setiap hal dalam kehidupan kawanan domba. Ia bertindak menurut rencananya yang besar bagi setiap domba-domba yang dikasihinya. Yang ketiga, Allah adalah gembala yang agung, di mana kita adalah domba-dombanya yang menjadi sasaran kasih dan perhatiannya. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Sekalipun kita sesat seperti domba, Tuhan telah dan terus mencari, menebus dan membimbing kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang 19. Kita adalah domba-domba. Domba-domba siapa? Bukan domba-domba pendeta Eva. Karena sesungguhnya kita adalah domba-domba Allah. Allah adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala kita. Dan kepada kita Ia mengatakan, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allah akan menjadi Allah yang gembala yang agung tak kala kita menyerahkan totalitas kita, taat, tunduk kepada Dia, Sang Gembala. Karena tidak mungkin gembala membawa domba-dombanya ke jalan yang sesat. Hanya gembala-gembala yang sakit jiwa yang membawa domba-dombanya itu ke padang yang terbakar. Tetapi gembala yang baik, dia akan membawa domba-dombanya itu mencari makanan, diberinya minuman, dijaganya mereka, dilindunginya mereka. Maka gembala adalah profesi yang begitu sangat berat pada masa itu. Dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka Daud dapat menjabarkan apa yang diperbuat oleh Sang Gembala Agung, yaitu Allah kita. Yang pertama, keyakinan teguh dalam Tuhan Sang Gembala. Keyakinan teguh dalam Tuhan Sang Gembala. Raja Daud menyatakan bahwa ketika Tuhan menjadi gembala, maka hidupnya tidak berkekurangan. Artinya bahwa ada keyakinan sekalipun kehidupannya penuh dengan lika-liku. Ketika Daud dikejar oleh Saul dan hendak dibunuh, ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ketika Daud merancangkan hal-hal jahat kepada orang lain, ketika Daud mengalami berbagai penyakit, ketika Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, ketika Daud menghadapi berbagai persoalan, disitulah Daud merasa bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita berkata Engkau adalah gembalaku, aku takkan kekurangan, bukan berarti hidup kita harus penuh dengan materi semuanya yang berlimpah-limpah. Bukan. Ini berbicara tentang Dia yang terus menuntun, yang terus menyertai, yang terus menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolongku, maka Dia juga akan menolongku sampai selama-lamanya. Amin. Yang ulang tahun? Yang gak ulang tahun, amin? Tuhan akan menolong kita. Morris, Arif, adik Biuli, Bapak Aritonang yang ada di tempat ini, adik Kenichi tidak ada, dan semua kita. Ingat, Tuhan akan menolong kita. Tanda apa? Kasih Allah dalam kehidupan Daud yang membuatnya tidak merasa kekurangan digambarkan dalam ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kita perhatikan di situ. Di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, dikatakan Alkitab, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat ini kita dapat melihat yang pertama, Ia membaringkan aku, yaitu Allah memelihara. Ia membaringkan aku, Allah memelihara. Allah memelihara umatnya dengan memberikan apa yang diperlukan umatnya yang bergantung kepadanya. Yang kedua,
Ia membimbing aku, yaitu Allah menyertai. Allah menyertai umatnya dengan membimbing kawanan domba untuk mendapat air, untuk melepas dahaga. Yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, yaitu Allah memberikan ketenangan. Allah memberikan ketenangan yang lahir dari dalam diri. Jiwa yang segar adalah jiwa yang sehat, dan jiwa yang sehat dapat terus berkarya dalam pemikiran rohani yang baik. Dan yang keempat, ia menuntun aku di jalan yang benar, yaitu Allah mendidik. Allah mendidik dengan menuntun di jalan yang benar, yaitu Allah bukan saja mencukupkan apa yang dibutuhkan dan memberikan ketenangan, namun Allah juga mendidik setiap kawanan domba untuk tetap ada di jalan yang benar sesuai dengan firman Allah, dan firman-Nya yang adalah kebenaran menuntun kita kepada pembaruan hidup dari hari ke hari. 4 poin ini, Allah memelihara, Allah menyertai, Allah memberikan ketenangan, Allah mendidik. Ia itu Allah yang agung, Allah gembala kita. Ketika kita bersandar total kepada Dia, maka itulah yang Dia lakukan kepada kita. Di dalam pengalaman-pengalaman Daud, di dalam pengalaman-pengalaman orang-orang percaya, di dalam pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh gereja, sekalipun ada api di depan mata, sekalipun ada siksa di depan mata, sekalipun ada berbagai macam penghujatan oleh karena nama Kristus, ketika Allah adalah gembala, maka Allah memberikan ketenangan tak kala ia harus masuk ke dalam api peleburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 10, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik dia memberikan nyawanya, bukan mengambil nyawa orang lain, nyawa domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan domba-domba itu mengenalku, dan aku mengenal domba-domba. Ada hubungan relasi yang baik di situ. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Iman dan pengharapan hanya kepada Dia yang adalah gembala yang baik, yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Ia juga adalah gembala yang mengenal kawanan dombanya, dan kawanan dombanya juga mengenal suaranya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya mengenal Sang Gembala, sehingga kita tidak mudah dikecohkan oleh gembala-gembala palsu yang hanya mau memanfaatkan dan membunuh kawanan domba yang tersesat. Betapa pentingnya sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristiani yang betul-betul percaya, kita mengenal Dia sebagai gembala yang benar, gembala yang agung. Dan tentu saja kita mengenal gembala-gembala yang Tuhan pakai di dalam gereja-gereja Tuhan, supaya kita menjadi domba-domba yang terurusi, yang terpelihara, yang dididik, yang dibawa untuk menikmati pengalaman-pengalaman bersama Sang Gembala Agung. Yang kedua, pengalaman rohani bersama Sang Gembala. Keyakinan kokoh bahwa Allah adalah Sang Gembala memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Dikala berbagai persoalan datang membawa semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah tahun, bukan semakin tidak ada tantangan. Semakin bertambah tahun, semakin banyak tantangan yang ada. Semakin bertambah umur, itu juga artinya semakin berkurang umur kita di dunia ini. Ada sukacita, tapi harusnya kita berpikir, ya umurku terpotong lagi 1 tahun. Kalau 80, umur berapa tadi? 23. Nah berarti tinggal berapa tahun lah itu? Kira-kira hitung aja sendiri. Berarti umur kita terpotong di situ. Ada sukacita, tapi kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan. Tak kalau kita siap menghadapi tantangan tapi tak punya pegangan, maka kita hanya siap dengan peluru yang kosong. Kita siap berperang tanpa senjata lengkap, maka kita siap kalah. Tetapi tak kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang agung, pengalaman rohani bersama dengan Allah membawa kita kepada sebuah pemahaman, memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang terus memperbarui kehidupan kita. Maka di dalam ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan Alkitab,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita perhatikan di situ. Yang pertama, sekalipun ada lembah kekelaman, aku tidak takut. Sekalipun ada lembah kekelaman, aku tidak takut. Ketika Daud berkata demikian, artinya ada berbagai hal yang begitu sangat berat dialami Daud, namun Allah sang gembala memberikan ketenangan. Maka Daud berani berkata, aku tidak takut bahaya. Apa alasannya? Alasannya adalah karena Allah menyertai, dan Allah juga selalu mendidik untuk terus berjalan dalam kebenarannya. Maka itu memberikan penghiburan. Ketika Allah mendidik kita, didikan Allah bisa keras, bisa lembut, namun didikan itu membawa setiap domba-dombanya tetap ada di dalam jalan yang benar. Ketika umur kita semakin bertambah, maka Allah juga memproses hidup kita dengan sedemikian rupa. Kita sedang naik kelas dan terus naik. Ujiannya semakin lama semakin naik. Tetapi bagaimana kita menyikapi ujian-ujian itu? Apakah kita menyikapinya dengan tangan yang terbuka, berserah kepada Dia, atau tangan yang tertutup, artinya kita menolak didikan itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun ada lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang kedua, sekalipun musuh di hadapanku, aku tetap tenang. Sekalipun musuh di hadapanku, aku tetap tenang. Dan ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawanku, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ini sebuah pengalaman rohani yang begitu sangat kuat, yaitu ketenangan menghadapi musuh. Ketenangan menghadapi musuh. Inilah keyakinan kokoh bahwa Allah akan membela umatnya di hadapan para musuh yang membencinya. Daud tenang karena yakin bahwa Allah mengurapi kepalanya dengan minyak, pialanya penuh dengan melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, sekalipun musuh di depanku, sekalipun lembah kekelaman, aku tidak takut, aku tetap tenang. Yang ketiga, kebajikan dan kemurahan diberikan kepadaku. Kebajikan dan kemurahan Allah diberikannya kepadaku. Kebajikan dan kemurahan berbicara mengenai hal yang baik dalam hidup, di mana terdapat sukacita dan perbuatan yang baik yang selalu ada, serta kemurahan berbicara mengenai kesetiaan dan kebaikan yang selalu ada dalam kehidupan orang yang digembalakan Allah. Hal itu selalu mengikuti setiap orang yang beriman, karena Allah menyertai mereka. Kebajikan dan kemurahan diberikan Allah kepada setiap kita yang bergantung kepadanya, yang menyatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengalaman rohani memberikan kepada kita komitmen untuk hidup dalam peribadahan, di dalam persekutuan, di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud berkata, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Semua pengalaman-pengalaman yang ia telah lewati bersama dengan Tuhan membawa dia semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari mencintai ibadah-ibadah, semakin hari mencintai persekutuan-persekutuan. Karena dia tahu, hanya di dalam Dia, hanya di dalam Tuhan, hanya kepada Dia, Sang Gembala, Daud menaruhkan segala sesuatunya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus mengingat di dalam momen ibadah ucapan syukur ulang tahun ini. Ayat ini mungkin sering kita baca, bahkan sebagian besar kita sudah menghafalnya melalui pujian dari syair Mazmur 23 ini. Tetapi pertanyaannya muncul, apakah kita meyakini dengan penuh semangat dan juang yang penuh dengan tekad, iman yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Dia adalah gembala, takkan kekurangan aku. Kalau Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Dia menyertai aku dan membaringkan aku
Dia memberikan aku makan. Dia memberikan aku ketenangan. Apa yang menjadi ketakutan dalam kehidupan kita? Memang betul, setiap waktu, setiap tahun yang akan kita lewati pasti ada berbagai macam persoalan. Tapi bukankah ia juga yang berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Bukankah ia yang berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Kesusahan hari ini biarlah menjadi kesusahan hari ini. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Bukankah dia juga yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi kesaksian Bapak Adri, ada satu kalimat yang saya ingin kutip. Beliau berkata, saya ada di tempat ini bukan untuk menjadi sukses, tapi menjadi taat. Itu kalimat yang luar biasa. Karena sukses adalah keinginan kita semua. Tapi belajar taat, tidak semua orang ingin mentaati apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Sukses adalah kemauan kita, apalagi yang sudah merantau jauh-jauh datang ke sini. Tapi bicara taat, itu bicara keyakinan hati kita dengan Tuhan. Aku mau taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun persoalannya, aku mau taat kepada Tuhan. Mengapa aku taat? Oleh karena Dia adalah gembalaku. Oleh karena Dialah yang menuntun aku. Oleh karena Dia yang memberikan aku ketenangan. Oleh karena Dialah yang menyegarkan aku. Maka aku mau taat kepada Dia. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Hendaknya kita senantiasa menaruh harapan kita kepada Allah yang menuntun, memelihara, dan menopang kehidupan kita. Hendaknya kita senantiasa taat dan setia kepada Allah, Sang Gembala kita yang agung. Dia adalah Gembala yang agung, tidak akan mengecewakan kita. Dia adalah Gembala yang agung, Dia akan setia, menjaga, menopang, memelihara kita, dan menuntun kita ke tempat yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun jemaat, kami bersyukur jikalau kami boleh membaca kembali di dalam Mazmur 23. Ungkapan daripada Raja Daud yang dengan sungguh dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memiliki berbagai pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah jemaat yang ada. Saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada tanggal 3 Maret, adik Kenny Cihosi. Pada tanggal 6 Maret, saudara Arif Hermawan. Pada tanggal 14 Maret, adik Biuli Aritona. Dan tanggal 17 Maret, saudara Maurice Tobing. Tuhan boleh tambahkan mereka satu usia. Baik mereka yang masih ada dalam masa pertumbuhan, maupun mereka yang sudah dewasa. Ya Tuhan, berkatilah masing-masing mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk adik Biuli yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya ya Tuhan Kau menolongnya di dalam masa pertumbuhannya, di dalam masa pendidikannya. Ayah kekasih Bapak Aritonang, sebagai ayah, biarlah Bapak Aritonang, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk terus memimpin, untuk terus mendidik anak kekasih sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik Kenny. Tuhan memberkatinya di dalam sekolahnya. Kami juga berdoa untuk Morris. Tuhan memberkati di dalam studinya. Tahun ini akan menyelesaikan program studi S1. Dan setiap rencana-rencana ke depan, apakah ia akan melanjutkan dengan program studi S2, ataupun kembali ke Indonesia dan mengabdi kepada negara. Tuhan memberkatinya, Tuhan menolongnya. Biarlah hikmat dan kebijaksanaannya yang daripada Tuhan senantiasa menyertainya. Kami juga berdoa untuk saudara Arif, kiranya Tuhan memberkati hamba di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakannya di perusahaan sebagai Kensuse, bersama dengan rekan-rekan di wilayah Hosoya. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan memberkatinya. Kehadirannya di tengah-tengah perusahaan boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat di tengah-tengah mereka, sehingga orang yang melihat Arif itu boleh melihat apa yang tertulis sebagaimana garam dan terang itu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati masing-masing kami juga setiap jemaat Tuhan yang Tuhan boleh tolong selama bulan Maret ini.
Terima kasih ya Tuhan. Dan minggu depan kami akan masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan April. Pertolongan yang sama juga kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah masing-masing kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua kehidupan kami, jemaat Tuhan yang dikasihi, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Gembala kami, pemilik kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan